Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah seketika kamu berkata, wahai Musa, tidaklah kami akan tahan atas makanan hanya semacam. Ini juga menunjukkan kekecilan jiwa dan kemanjaan. Mereka telah diberi jaminan makanan yang baik, mana dan salwa, mana yang semanis madu dan daging burung, salwa yang empuk lezat. Dengan demikian mereka tidak usah menyusahkan lagi makanan lain pada tanah kering dan tidak subur serta tidak dapat ditanami itu. Akan tetapi mereka tidak tahan. Masih mereka lupa dari sebab apa mereka dipindahkan dari Mesir. Manakah perjuangan menuju tempat bahagia yang tidak ditembus dengan kesusahan? Lalu mereka mengeluh. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan engkau, supaya dikeluarkan untuk kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Kami telah terlalu ingin perubahan makanan. Jangan dari mana ke mana, dari salwa ke salwa saja. Kami ingin dari sayur mayurnya dan mentimunnya dan bawang putihnya dan kacangnya dan bawang merahnya. Mendengar permintaan yang menunjukkan jiwa kecil dan kerdil itu, Nabi Musa jawab, berkata dia, adalah hendak kamu tukar dengan yang amat hina barang yang amat baik? Mengapa Nabi Musa menyebut demikian? Mereka meminta sayur-sayur yang demikian ialah karena mereka teringat akan makanan mereka tatkala masih tinggal di Mesir. Ada mentimun, ada bawang merah, ada kacang, ada bawang putih. Akan tetapi dalam suasana apakah mereka di waktu itu? Ialah suasana perbudakan dan kehinaan. Sekarang mereka berpindah meninggalkan negeri itu karena Allah hendak membebaskan mereka. Tetapi karena tujuan terakhir belum tercapai, yaitu merebut tanah yang dijanjikan dengan keperkasaan, karena pengecut mereka juga, ditahanlah mereka di padang Tih selama 40 tahun. Makanan dijamin, ransum disediakan. Itu pun bukan ransum sembarangan ransum. Nabi Musa mengatakan tegas bahwa makanan yang mereka minta itu adalah makanan hina, makanan zaman perbudakan, dan makanan yang mereka tidak tahan lagi itu adalah makanan zaman pembebasan, makan karena cita-cita. Untuk misal yang dekat kepada kita adalah keluhan orang tua-tua yang biasa hidup senang di zaman penjajahan Belanda dahulu, mengeluh karena kesukaran di zaman perjuangan kemerdekaan. Mereka selalu teringat zaman itu yang mereka namai zaman normal. Dengan uang 1 rupiah zaman itu sudah dapat beli baju dan lebihnya dapat dibawa pulang untuk belanja makan minum. Tetapi sekarang setelah merdeka, hidup jadi susah. Sampai ada yang berkata, bila akan berhenti merdeka ini? Lalu Musa berkata, pergilah ke kota besar, maka sungguhnya di sana akan kamu dapatkan apa yang kamu minta itu. Inilah satu teguran yang keras. Kalau mereka sudi memahamkan, pergilah ke salah satu kota besar. Apa artinya? Ialah keluar dari kelompok dan menyediakan diri jadi budak kembali.
atau melepaskan cita-cita laksana pengalaman kita bangsa Indonesia di zaman perjuangan bersenjata dahulu yang makanan tidak cukup, kediaman di hutan, mana yang kita tidak tahan menderita, silahkan masuk kota. Di kota ada mentega dan ada roti, coklat dan kopi susu. Namun artinya ia meninggalkan perjuangan, menghentikan sejarah diri sendiri dalam membina perjuangan. Kalimat ihbitu misron yang berarti pergilah ke kota, kalau menurut qiraat atau bacaan Al-Hasan dan Aban bin Taglib dan Talha bin Musrib ialah ihbitu misro dengan tidak memakai tanwin baris 2. Menurut qiraat ini artinya ialah pergilah kamu pulang kembali ke Mesir. Di sana akan kamu dapati apa yang kamu minta itu. Dengan demikian perkataan Nabi Musa menjadi lebih keras lagi. Segala yang kamu minta itu hanya ada di Mesir. Kalau kamu ingin juga, pulanglah ke sana kembali menjadi orang yang hina, diperbudak kembali. Akhirnya berfirmanlah Tuhan tentang keadaan jiwa mereka, dan dipukulkanlah atas mereka kehinaan dan kerendahan, dan sudah layaklah mereka ditimpa kemurkaan dari Allah. Kehinaan ialah hina akhlak dan hina jiwa, tidak ada cita-cita tinggi, jatuh harga diri, padam kehormatan diri, jatuh moral. Itulah yang dikenal dengan jiwa budak. Apabila diri sudah hina, niscaya rendahlah martabat, menjadi miskin, mata kuyu, kehilangan sinar, ukuran cita-cita hanya sehingga asal perut akan berisi saja, payah dibawa naik, atau malas berjuang karena ingin makanan yang enak-enak saja. Dengan demikian, tentu tidak lain yang akan mereka terima hanyalah kemurkaan Allah. Lalu disebutnya penyebab utama yang demikian itu ialah karena mereka kufur kepada perintah-perintah Allah, dan mereka bunuh nabi-nabi dengan tidak patut. Sedangkan membunuh sesama manusia biasa lagi tidak patut, apalagi kalau sudah berani mengangkat senjata membunuh nabi-nabi yang menunjuki mereka jalan yang benar. Menurut riwayat, selama riwayat Bani Israel, tidak kurang dari 70 nabi yang telah mereka bunuh. Itulah akibat dari jiwa yang telah jahat karena meninggalkan iman. Yang demikian itu ialah karena mereka telah durhaka dan adalah mereka melewati batas. Tersebab jiwa yang telah hina dan rendah, kerdil dan miskin, yang berpangkal daripada kufur kepada kebenaran, segala pekerjaan yang keji dan hina, membunuh nabi, menipu dan ingkar akan seruan kebenaran, berturutlah terjadi. Maka penuhlah riwayat Bani Israel dengan itu, yang anak cucu mereka tidak akan dapat memungkiri kejadian itu, sebab telah menggenang di dalam mata sejarah, durhaka dan melewati batas. Durhaka menjadi maksiat, dosa pun banyak diperbuat, melewati batas, melanggar hukum, sehingga peraturan-peraturan dalam Taurat Nabi Musa tidak berjalan lagi, meskipun disebut-sebut juga dengan mulut.